wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM P2111943. Jadi saya akan mempresentasikan materi tentang peranan zat gizi makro terhadap sistem imunitas untuk memenuhi tugas mata kuliah imunologi gizi yang diampu oleh Bapak Dr. Jamaluddin M. Sambung SPD MKes. Yang dimana berikut adalah outline-nya. Yang pertama saya akan membahas tentang peranan karbohidrat dalam sistem imun, yang kedua peranan protein dalam sistem imun, yang ketiga saya akan membahas peranan serat dalam sistem imun, dan yang terakhir adalah peranan lemak dalam sistem imun. Kemudian sedikit pengantar, jadi sistem imun merupakan suatu sistem daya tahan tubuh atau sistem pertahanan tubuh terhadap substansi asing yang terpapar ke dalam tubuh kita. Jadi substansi asing ini bisa berasal dari luar maupun dari dalam tubuh kita sendiri. Contoh dari substansi asing yang berasal dari luar itu misalnya seperti parasit, jamur, debu, dan juga virus. Sedangkan untuk substansi asing yang berasal dari dalam tubuh kita itu dapat berupa seperti sel-sel tubuh kita yang telah mati atau sel-sel tubuh kita yang telah berubah bentuk dan fungsinya. Langsung saja kita ke pokok bahasan yang pertama, yaitu peranan karbohidrat terhadap sistem imun. Jadi apa peran karbohidrat dalam sistem imun? Karbohidrat berperan sebagai sel bahan bakar dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Pada proses glikolisis anaerobik menunjukkan adanya peningkatan limfosit yang dirangsang oleh mitogen yang ditandai dengan peningkatan glukosa dalam tubuh sehingga menjadi bahan bakar. Peningkatan glukosa dalam tubuh ini sebagai bahan bakar meningkatkan proliferasi sel sehingga mencegah jumlah sel dalam tubuh itu mengalami penurunan. Selanjutnya peran protein. Asupan protein khususnya asam amino dibutuhkan oleh sistem imun termasuk leukosit dalam mempertahankan fungsi normalnya. Protein berfungsi dalam pembentukan antibodi dan imunoglobulin sehingga jumlah protein yang diasup akan mempengaruhi jumlah antibodi yang terbentuk. Pada proses immunity adaptif atau imunitas didapat, itu protein berperan dalam proses leukositosis dan reaksi antigen antibodi. Senyawa BCAA atau branched chain amino acid yang terdiri dari isoleucin, leucin, dan valin merupakan asam amino esensial yang sangat diperlukan dalam sistem imunitas tubuh. BCAA berperan banyak dalam proliferasi limfosit, peningkatan fungsi fagositosis neutrofil, dan peningkatan aktivitas NK atau nuclear cell limfosit. BCAA juga memperbaiki kondisi inflamasi dengan mempercepat penguraian faktor proinflamasi seperti C-reaktif protein atau CRP, alkalin fosfatase, serta gamma glutamin transferasi BCAA juga mengurangi resiko infeksi bakteri dan virus. Setelah kita ketahui protein berperan penting untuk mengatur sistem kekebalan tubuh manusia, terutama untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh serta melawan infeksi mikroorganisme termasuk virus. Komponen utama protein yaitu asam amino seperti arginin, glutamin, taurin, dan glisin diketahui mempunyai sifat imunomodulator. Berikut adalah penjelasan terkait fungsi dari keempat asam amino tersebut. Yang pertama ada glutamin. Jadi glutamin ini merupakan salah satu asam amino non-esensial yang berlimpah di dalam tubuh manusia. Bahan makanan yang mengandung glutamin itu memiliki banyak peran dalam sistem imun, yaitu sebagai prekursor sintesa nukleotida. Glutamin juga berfungsi bagi pertumbuhan sel T dan sel nutrikular. Kemudian berfungsi juga sebagai stimulasi ekspresi antigen permukaan dan membantu pembentukan sitokin proinflamasi. Kemudian juga bisa membantu menjaga fungsi limfosit dan makrofag dan sebagai prekursor antioksidan atau glutathione. Selanjutnya arginin. Arginin dalam sistem imun berfungsi dalam stimulasi fungsi limfosit T atau pembentuk nitrit oksida. Kemudian
Kemudian arginin juga berperan meningkatkan volume timus, memperkuat fungsi makrofag dan sel T, serta mempercepat penyembuhan luka. Arginin juga memiliki efek sekretagog, yaitu dapat menstimulasi sel insulin, growth hormone, prolaktin, glukagon, samstatin, dan juga neuropinefrin. Selanjutnya ada taurin. Konsentrasi taurin yang tinggi pada neutrofil diperkirakan memiliki peran dalam sistem imun. Taurin dapat mencegah kerusakan limfosit akibat radikal bebas dan memfasilitasi proteksi seluler melalui proses stabilisasi membran. Kemudian glisin merupakan sumber nitrogen terkondensasi yang berperan sebagai inhibitor neurotransmitter di medula spinalis dan batang otak. Glisin mempunyai efek sitoprotektif pada kondisi iskemik, hipoksik, dan cedera reperfusi, sehingga penggunaannya pada kasus luka bakar bermanfaat sebagai antiinflamasi dan mengurangi lama penggunaan antibiotika. Selanjutnya, apa peran serat bagi sistem imun? Jadi selain nutrisi pada makanan tertentu, makanan yang tinggi serat juga penting bagi sistem kekebalan tubuh manusia, serta serat itu dapat membantu memperbaiki saluran pencernaan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan cara memperkenalkan bakteri sehat ke dalam tubuh. Jadi asupan serat dari sayur dan buah itu memiliki kemampuan untuk mengangkut komponen-komponen antioksidan seperti polifenol dan karotenoid melalui usus kecil dan usus besar. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa asupan serat sebanyak 15 gram yang tinggi akan kandungan antioksidan fenolik dapat meningkatkan total antioksidan capacity atau TAC plasma, sehingga dapat disimpulkan bahwa antioksidan fenolik itu yang berhubungan dengan asupan serat dapat meningkatkan ketersediaannya pada manusia. Antioksidan diketahui dapat menurunkan stres oksidatif, di mana antioksidan ini memiliki kontribusi dalam menurunkan sitokin inflamasi sehingga menyebabkan penurunan pada jumlah leukosit. Baiklah, kita masuk pada pokok bahasan yang terakhir, yaitu peranan lemak dalam sistem imun. Lemak pada makanan mempunyai peran yang besar dalam mempengaruhi sistem imunitas tubuh manusia. Lemak tersusun dari asam lemak dan gliserol, di mana asam lemak pada jaringan tubuh manusia itu memiliki komposisi yang bervariasi tergantung pada tipe asam lemak yang terkandung dalam diet seseorang. Beberapa asam lemak dalam makanan itu dapat ditransformasi menjadi mediator biologis yang akan mengawali atau mengubah beberapa proses dalam tubuh. Asam lemak omega 3 memiliki 3 bentuk, yaitu ALA atau alpha linoleic acid, yang kedua itu APA atau eicosapentaenoic acid, dan yang ketiga adalah DHA atau docosahexaenoic acid. Nah, berikut adalah bahan pangan omega 3 dan omega 6. Jadi kandungan asam lemak omega 3 dan omega 6 ini dapat kita temukan pada makanan seperti minyak nabati, yaitu jagung, kedelai, dan biji gandum. Kemudian untuk minyak ikan, untuk minyak hewani, yaitu minyak ikan, bisa kita temukan pada minyak ikan salmon, sarden, herring, dan juga menhaden. Kemudian dari bahan nabati, sayuran banyak ditemukan pada selada dan juga brokoli. Kemudian untuk ikan, omega 3 dan omega 6 ini banyak terkandung pada salmon mentah, herring mentah, sarden mentah, dan juga trout mentah. Kemudian pada daging itu omega 3 dan omega 6 itu banyak terdapat pada daging domba, daging babi, dan daging sapi. Untuk kacang-kacangan banyak terdapat pada kacang walnut, hazelnut, dan juga kacang almond. Baiklah, secara keseluruhan makanan yang sehat dan seimbang adalah kunci untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dan menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Konsumsi nutrisi yang tepat dan menghindari makanan
kinerja dari sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu diharapkan ke depannya kita dapat memperhatikan pola makan dan menjaga gaya hidup sehat agar mencapai kesehatan yang optimal dan terhindar dari segala penyakit. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.